Kamu pernah nggak ngerasain momen pulang kampung yang rasanya campur aduk? Satu sisi bikin bahagia karena ketemu keluarga besar, tapi di sisi lain ada merasa cemas karena takut momen tertentu muncul lagi. Aku dari kecil sering banget ngerasain itu. Setiap pulang kampung, suasananya selalu sama. Awalnya cuma tanya kabar, lalu pelan-pelan muncul kalimat yang bikin aku cuma bisa tersenyum kecil. Waktu aku masih sekolah, obrolannya selalu berputar soal prestasi. Mereka cerita kalau kakak iparku baru ranking kelas lagi, dan dari situ muncul harapan agar aku juga bisa membawa kabar serupa, seolah selalu harus ada prestasi yang dikejar. Dan lucunya, waktu aku sudah dewasa hal itu masih terulang. Tapi bukan lagi soal nilai atau piala, melainkan soal apa yang kita punya. Tapi rasanya tetap sama, karena jujur aja, aku nggak punya banyak prestasi di sekolah. Nilai biasa-biasa aja, jarang menang lomba, dan rasanya selalu jadi anak yang paling sederhana dibanding saudara-saudaraku. Beberapa tahun kemudian, ketika sudah sama-sama dewasa, aku ketemu lagi dengan salah satu saudara yang dulu selalu jadi bintang keluarga, dan tiap pulang kampung selalu dijadikan contoh teladan. Tapi hari itu, aku melihat wajahnya beda. Aku ajak dia ngobrol lebih dalam, dan dia mulai cerita dengan nada perlahan. Aku lagi kesulitan cari kerja. Dulu semua orang bangga sama prestasiku. Tapi sekarang, rasanya semua itu cuma beban. Aku kayak harus selalu kelihatan hebat, padahal aku lagi kesulitan. Saat itu aku mulai mikir, mungkin selama ini kita semua salah paham tentang apa itu kemampuan. Kita pikir orang yang sukses itu lahir berbakat, padahal hidup jauh lebih rumit dari itu, dan jauh lebih bisa diusahakan daripada yang kita kira. Sampai akhirnya, aku ketemu satu buku yang pelan-pelan menjawab semua pertanyaan masa lalu itu. Buku yang bikin aku sadar bahwa keahlian bukan ditentukan dari nilai rapot, bukan dari siapa yang paling sering juara lomba, tapi dari proses yang kita bangun bertahun-tahun. Sebelum masuk lebih jauh, selamat datang di channel Buku Bekas. Di video kali ini, aku mau ngajak kamu ngobrol santai tentang isi buku Peak, ditulis oleh Kak Anders Ericsson and Robert Poole. Selama ini, banyak dari kita percaya bahwa orang bisa jago dalam sesuatu karena bakat. Tapi menurut penelitian panjang Ericsson, kemampuan itu bukan muncul dari bakat, melainkan dari cara latihan yang dilakukan seseorang. Dan inilah konsep pertama yang penting banget, yaitu latihan bertujuan. Coba deh, kamu bayangin seseorang yang lagi belajar gitar. Setiap hari dia main lagu yang sama, dari awal sampai akhir. Tapi beberapa bulan kemudian, kemampuannya tetap segitu-gitu aja. Karena itu bukan latihan yang membuat kita berkembang. Itu cuma pengulangan. Ericsson menyebut latihan yang bikin kita naik level itu sebagai latihan bertujuan. Latihan yang punya pola jelas, bukan asal dilakukan. Dan ada 4 hal penting dari latihan bertujuan. Pertama, punya tujuan yang sangat spesifik. Misalnya, bukan soal aku mau jago gitar, tapi soal aku mau bisa memainkan bagian intro tanpa salah. Tujuan yang jelas bikin otak fokus memperbaiki hal tertentu. Kedua, keluar sedikit dari zona nyaman. Kalau terlalu mudah, kamu tidak akan berkembang. Kalau terlalu sulit, kamu bakal stres dan menyerah. Tapi kalau naik satu langkah demi satu langkah, hasilnya luar biasa. Ketiga, fokus penuh. Latihan bertujuan tidak bisa dilakukan sambil main ponsel atau sambil ngelamun. Fokus 10 menit jauh lebih efektif daripada latihan santai setengah jam. Keempat, ada umpan balik, entah itu dari guru, mentor, teman, atau dari dirimu sendiri lewat rekaman. Kita harus tahu apa yang salah supaya bisa membetulkannya. Ericsson menemukan bahwa hampir semua orang yang berkembang cepat, seperti atlet, musisi, atau keahlian lainnya, mereka semua mengikuti pola yang sama. Bukan karena mereka lahir jenius, tapi
karena mereka melatih diri dengan cara yang tepat. Latihan bertujuan ini seperti memegang senter di tengah gelap. Kamu bisa lihat langkah berikutnya. Kamu tahu apa yang perlu ditingkatkan, dan kamu bisa menapaki jalan pelan-pelan tapi pasti. Kamu pasti pernah merasa iri pada orang yang terlihat punya bakat alami, yang sekali coba langsung bisa. Sementara kamu sendiri mungkin butuh beberapa kali percobaan, kadang salah dan kadang bikin malu. Tapi di dunia sains, ada satu hal menarik, di mana otak dan tubuh manusia ternyata bukan benda statis. Mereka bisa dibentuk ulang, bukan hanya saat kecil, tapi sepanjang hidup. Dan inilah yang menjadi dasar dari konsep deliberate practice. Tubuh kita sebenarnya tidak pernah diam. Ketika kita berlatih dengan sengaja, bukan asal-asalan, tubuh kita akan membaca sinyal itu sebagai perintah untuk berubah. Contohnya, saat kamu rutin lari, paru-paru akan beradaptasi dengan meningkatkan kapasitasnya, supaya kamu bisa bernapas lebih efisien. Atau ketika kamu latihan beban, ototmu akan membuat serat-seratnya jadi lebih besar dan kuat untuk menyesuaikan dengan tantangan yang kamu berikan. Yang lebih menarik lagi, bukan hanya tubuh saja, tapi terjadi juga dengan otak. Otak punya kemampuan luar biasa untuk membentuk ulang dirinya sendiri. Itulah kenapa atlet pemula butuh fokus penuh agar tidak salah gerakan. Sementara atlet profesional bisa melakukannya secara otomatis. Karena otak mereka sudah beradaptasi lewat latihan yang tepat. Disinilah perbedaan antara latihan biasa dan latihan sengaja. Latihan biasa hanya mengulang hal yang sama tanpa strategi. Sedangkan latihan sengaja memaksa kita keluar sedikit dari zona nyaman dan terbiasa mengulang bagian yang paling sering salah, bukan bagian yang paling mudah. Ketika seseorang berlatih di titik yang sulit namun masih bisa dicapai, otak memproduksi respons adaptif yang mempercepat peningkatan kemampuan. Karena itu, punya pengalaman 10 tahun belum tentu berarti punya kemampuan yang berkembang selama 10 tahun. Di sisi lain, ada yang sering kita lupakan, bahwa ternyata adaptasi itu sendiri bisa hilang. Kemampuan bukan benda permanen, ia seperti otot yang mengecil ketika tidak digunakan. Bahkan orang yang dulu berprestasi tinggi bisa kehilangan keunggulannya saat dewasa, karena tidak lagi memberi otaknya tantangan yang sama. Dan justru disinilah muncul peluang besar bagi orang yang dulu biasa-biasa saja. Ketika sudah dewasa, siapapun yang melatih otaknya dengan metode yang tepat bisa mengejar, bahkan melampaui mereka yang dulu tampak paling berbakat. Pada akhirnya, adaptasi bukan hadiah bawaan lahir, ia adalah konsekuensi dari proses yang kita pilih setiap hari. Ada satu kemampuan yang sering banget disepelekan. Kemampuan itu disebut representasi mental. Model dalam kepala tentang bagaimana sesuatu bekerja, yang bikin hal-hal kecil yang buat orang biasa nggak berarti apa-apa, justru jadi petunjuk besar buat mereka. Representasi mental dibentuk dari latihan yang tepat, bukan dari bakat. Setiap kali seseorang latihan dengan sengaja, nggak cuma ngulang hal yang sama, tapi benar-benar ingin memahami apa yang perlu diperbaiki. Database kecil di kepalanya ikut tumbuh. Makanya, atlet bulu tangkis bisa membaca arah shuttlecock bahkan sebelum pukulan lawan selesai. Master catur bisa menangkap pola papan dalam sekejap tanpa harus menghafal satu persatu. Editor video pro bisa ngerasain timing yang pas cuma dari bunyi. Semua itu bukan karena mereka terlahir dengan otak spesial, tapi karena mereka udah mengumpulkan ribuan pola dari pengalaman yang terstruktur. Mereka punya peta mental yang makin lama makin lengkap. Dan inilah alasan representasi mental itu penting. Peta mental membuat kita tahu mana yang salah, mana yang benar, apa yang perlu diperbaiki, dan apa langkah selanjutnya. Hal-hal yang dulu terasa rumit tiba-tiba jadi lebih natural. Perkembangan terjadi bukan karena seseorang bekerja lebih keras, tapi karena otaknya bekerja lebih pintar. Di sisi lain, konsep ini juga ngejelasin kenapa prestasi masa lalu nggak selalu jadi jaminan masa depan. Banyak orang yang waktu kecil selalu juara kelas,
Tapi setelah dewasa justru mentok. Ada yang kesulitan bersaing, ada yang kehilangan arah, ada yang bingung menghadapi tuntutan dunia nyata. Karena prestasi masa kecil seringkali lahir dari sistem, bukan dari representasi mental. Mereka jago menghafal, bukan memahami. Mereka terbiasa mengejar nilai, bukan belajar. Mereka jarang ketemu tantangan yang bikin otak beradaptasi. Sementara orang yang dulu biasa-biasa aja, tapi saat dewasa terus belajar dengan cara yang benar, merekalah yang akhirnya punya peta mental paling solid. Mereka memahami dunia dengan struktur yang lebih matang, dan itu bikin proses berkembang jadi lebih cepat. Pada akhirnya, permainan hidup ini bukan soal siapa yang start paling cepat, tapi siapa yang terus mengasah struktur mentalnya, pelan tapi konsisten, sampai benar-benar jadi ahli. Dari semua konsep di buku Peak, ada satu hal yang paling sering bikin orang ngerasa bahwa ini adalah kuncinya. Konsep itu adalah latihan terarah. Bukan latihan asal, bukan latihan banyak, tapi latihan yang memang dirancang untuk bikin kamu berkembang. Ini penting banget, karena banyak orang merasa mereka sudah berusaha keras, padahal selama ini mereka cuma mengulang, bukan bertumbuh. Contohnya, kamu ingin jago masak. Kalau kamu cuma masak menu yang sama setiap hari, tanpa tahu apa yang ingin kamu perbaiki, kamu bakal muter di tempat. Tapi, ketika kamu bilang ke diri sendiri bahwa hari ini aku fokus melatih potongan bahan biar rapi, atau besok aku ingin belajar konsistensi rasa, dan saat itulah latihanmu berubah. Kamu nggak lagi sekadar ngulang. Kamu mulai mendorong otak dan tubuh untuk naik satu level. Dan latihan terarah itu nggak pernah jalan sendiri. Dia selalu butuh umpan balik. Kamu nggak bisa berkembang kalau kamu nggak tahu apa yang salah. Atlet dapat feedback dari pelatih, rekaman video, atau stopwatch. Di dunia kerja, feedback datang dari mentor, klien, atau hasil kerja yang mulai kelihatan. Dan dalam hidup sehari-hari, kita bisa dapat feedback dari catatan kecil yang kita tulis, rekaman suara, progres sederhana, atau dari perasaan janggal yang muncul karena kita mulai peka. Latihan terarah memang menantang, terukur, spesifik, dan sering bikin kita ngerasa kesulitan. Tapi, disitulah pertumbuhan terjadi. Orang-orang hebat seperti atlet dunia, musisi, ilmuwan, atau siapapun yang sering kita sebut berbakat, sebenarnya menjalani pola yang sama, seperti punya target, latihan, feedback, evaluasi, ulang lagi, dan naikkan standar. Pemain biola profesional gak latihan satu lagu dari awal sampai akhir. Mereka memecah bagian yang salah, memainkan ulang potongan yang sama sampai benar-benar akurat. Di buku Peak, ada beberapa kisah nyata yang bikin kita berhenti sejenak dan mikir. Ternyata perkembangan itu bukan karena bakat, bukan karena dilahirkan dengan keajaiban, tapi karena satu hal, latihan yang terarah. Dan begitu kamu tahu kisah-kisah ini, kamu bakal sadar bahwa kemampuan hebat itu bukan hadiah dari langit, tapi hasil dari proses panjang yang bisa dilakukan siapapun. Ceritanya dimulai dari sebuah sekolah musik di Berlin, tempat para violinis terbaik dunia pernah berlatih. Semua yang masuk ke sekolah itu sejak kecil dianggap berbakat. Tapi pas diteliti lebih dalam oleh Anders Ericsson, hasilnya mengejutkan. Ternyata, perbedaan antara pemain terbaik dunia, pemain bagus, dan pemain yang biasa-biasa saja bukan terletak di bakatnya, tapi di cara mereka latihan. Para pemain kelas dunia justru nggak latihan seharian penuh seperti bayangan banyak orang. Mereka latihan lebih sedikit, tapi kualitasnya luar biasa tinggi seperti punya fokus yang penuh, konsentrasi tajam, dan benar-benar terarah ke titik lemah. Mereka nggak mengulang seluruh lagu dari awal sampai akhir. Mereka memecah lagu jadi potongan kecil, lalu menggosok bagian tersulit berkali-kali sampai halus. Dan hasilnya, mereka melampaui semua teman seangkatannya. Ini membuktikan bahwa kesempurnaan bukan soal lahir jenius,
tapi soal bagaimana kamu mengasah diri. Lalu ada kisah Steve, seorang mahasiswa biasa yang gak punya memori super. Nilainya standar, gak pernah menang lomba apapun, dan sama sekali gak terlihat punya bakat spesial. Tapi lewat latihan terarah selama bertahun-tahun, Steve berubah jadi manusia dengan memori luar biasa. Dia bisa mengingat 80 angka acak hanya dengan sekali dengar. Bukan karena dia terlahir hebat, tapi karena dia melatih otaknya dengan strategi yang tepat. Ketika Steve berhenti latihan, kemampuan memorinya menurun. Tapi saat dia latihan lagi, kemampuannya naik lagi. Artinya, kemampuan luar biasa itu bukan bawaan lahir. Justru itu sesuatu yang bisa dipasang dan dicopot tergantung latihan. Dan kehebatan itu bukan genetik, tapi itu adalah kebiasaan. Dan tentu saja, ada dunia atlet. Kita sering lihat atlet dunia kayak dipilih langsung Tuhan untuk bertanding. Seakan mereka memang diciptakan dengan kekuatan super. Tapi penelitian membuktikan hal sebaliknya. Sebagian besar kemampuan mereka adalah hasil dari latihan terarah, program khusus, evaluasi yang terus-menerus, peningkatan kecil yang dilakukan konsisten, dan keberanian untuk melangkah ke zona yang gak nyaman. Contohnya pelari jarak jauh. Mereka sengaja latihan di zona sulit supaya tubuh terpaksa beradaptasi. Otot, paru-paru, dan jantung semua berkembang sedikit demi sedikit. Dan lama-lama, perubahan kecil itu menumpuk jadi kemampuan luar biasa. Setelah mendengar cerita tentang orang-orang luar biasa yang ternyata dibentuk lewat latihan terarah, mungkin kamu mulai bertanya, terus, gimana aku bisa pakai semua ini dalam hidupku sendiri? Dan semuanya dimulai dari satu hal sederhana, yaitu memilih kemampuan yang ingin kamu tingkatkan. Coba kamu tanya diri sendiri dengan jujur, skill apa yang sebenarnya kamu ingin kuasai? Apa yang membuat kamu penasaran ingin coba? Editing video, bikin konten, masak, mengatur keuangan, atau kemampuan kerja yang sejak lama kamu rasa penting. Dari semua itu, kamu cuma perlu pilih 1, bukan 5 atau 10, karena latihan terarah itu butuh fokus, bukan banyak-banyakan target. Begitu kamu punya satu skill yang ingin kamu bangun, langkah berikutnya adalah memecahnya. Banyak orang gagal bukan karena mereka nggak mampu, tapi karena mereka mulai dari yang terlalu besar. Misalnya, kamu ingin jago lari jarak jauh. Banyak orang langsung maksa diri lari 5-10 km sekaligus, berharap stamina tiba-tiba kuat. Padahal, yang bikin berkembang justru latihan kecil yang spesifik. Kamu bisa mulai dari menata napas, melatih langkah biar lebih stabil, menjaga ritme di kilometer pertama, atau sekadar memperpanjang durasi lari 1 menit lebih lama dari biasanya. Saat kemampuan itu kamu pecah jadi bagian-bagian kecil, kamu jadi lebih tahu bagian mana yang perlu kamu asah dulu. Tapi, latihan aja nggak cukup. Kamu butuh umpan balik, bukan tepuk tangan dan bukan pujian. Kamu bisa dapat feedback dari teman yang berani bilang apa adanya, dari mentor, dari hasil analisis rekaman sendiri, atau dari catatan progres harian. Umpan balik itu bukan vonis, tapi itu adalah peta. Semakin sering kamu menerima peta itu, semakin mudah kamu menemukan jalan yang benar. Kemudian setelah itu, yang kamu butuhkan cuma satu hal lagi, yaitu keberanian untuk keluar sedikit dari zona nyaman. Lalu yang sering dilupakan orang adalah konsistensi. Kamu boleh banget mulai dari nol, mulai dari lambat, dan mulai dari bingung. Semua ahli yang kamu dengar tadi mulai dari dasar. Perbedaannya cuma satu, yaitu mereka tetap konsisten di saat kebanyakan orang menyerah. Dan kalau kamu masih terbayang masa lalu, tentang momen ketika kamu sering dibandingkan sama orang lain, kamu harus ingat satu hal. Saat dewasa, perlombaannya berubah total. Yang menang bukan lagi yang paling bersinar waktu kecil, tapi yang menang adalah yang terus belajar secara terarah. Dan kabar terbaiknya, kita masih bisa mulai dari titik manapun kita berdiri hari ini. Ilmu PIK nunjukin kalau kemampuan manusia itu lentur. Dia bisa tumbuh, bisa berkembang, atau bisa ditingkatkan selama kamu mau menjalani prosesnya.
Sekarang, setelah kita ngobrol panjang soal bagaimana kemampuan manusia sebenarnya bisa dibangun, dan dari cerita tentang pemain biola kelas dunia, atlet yang tubuhnya beradaptasi, sampai ahli memori yang bisa hafal puluhan digit, sebenarnya itu bukan cuma tentang mereka. Ini tentang kamu yang pernah merasa nggak cukup. Kamu nggak perlu jadi hebat hari ini. Kamu bahkan nggak perlu lebih baik dari semua orang. Yang kamu butuhkan cuma satu langkah kecil, satu usaha yang fokus, dan satu latihan sederhana yang kamu ulang dengan sadar. Dan kalau suatu hari kamu gagal atau ragu sama diri sendiri, kamu harus ingat, gagal itu wajar. Yang bahaya hanyalah berhenti belajar. Selama kamu mau menerima umpan balik dan terus mengulang sampai benar, kamu sudah lebih unggul dari banyak orang yang hanya mengandalkan bakat bawaan. Kamu juga nggak sendirian. Kalau sekarang kamu lagi belajar hal baru atau membangun kemampuan yang dulu terasa mustahil, percayalah, banyak orang lain yang juga berjuang, termasuk aku, termasuk penulis buku ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir dan membuka ruang kecil di hati kamu untuk percaya bahwa kamu bisa berkembang. Kalau kamu pengen baca bukunya langsung, link bukunya ada di deskripsi. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan ingat, setiap hari adalah kesempatan kecil untuk jadi versi terbaik dari diri kamu. Bukan yang paling hebat, tapi yang mau terus belajar pelan tapi konsisten.